Bismillahirrahmanirrahim. Halo everyone, welcome back with me Gani di channel GRK 95. Teman-teman, kali ini saya sedang berada di sebuah bangunan terbengkalai bekas pabrik gula yang belasan tahun ditinggalkan. Historinya saya akan bercerita histori singkatnya. Tempat ini ditinggalkan karena mempunyai sebuah kisah yang cukup pilu dan cukup mengerikan, teman-teman, dimana ada dua orang anak meninggal dunia di mes pabrik ini masuk ke dalam sumur, teman-teman. Itu cukup mengerikan dan cukup membuat kita sebagai orang tua jangan sesekali meninggalkan anak kita bermain sendirian, apalagi anak ini berumur 8 tahun, teman-teman. Nah, saya sedang berada di pabrik tersebut. Ini sudah tidak ada lagi barang-barang tersisa, hanya hamparan bangunan yang terbengkalai, teman-teman. Untuk lokasi anak itu terjatuh dan akhirnya ditemukan meninggal dunia, lokasinya di dalam sumur, teman-teman. Nah, seperti inilah lokasinya kurang lebih. Pabrik gula ini cukup besar, teman-teman. Namun saya tidak akan explore semuanya karena ini akan cukup memakan waktu juga, dan untuk bangunan sebelah sana hampir dan sama banget dengan bangunan yang sebelah sini, sudah tinggal hamparan kosong, tidak ada ruangan-ruangan atau tidak ada barang-barang yang menarik untuk dieksplor. Makanya kita akan mengeksplor mes atau bangunan tempat dulu pekerja-pekerja pabrik ini beristirahat atau tinggal, teman-teman. Dan untuk informasi yang saya dapat, kedua anak korban itu meninggal di dua bangunan yang berbeda, teman-teman. Di sini ada dua mes. Yang pertama mes di depan sana, tepatnya pas di depan gerbang masuk, dan yang kedua mes di belakang sini, teman-teman. Dua anak itu meninggal secara bebarengan di satu hari yang sama. Yang satu masuk dalam sumur mes di depan, yang kedua masuk ke dalam sumur mes di belakang sini. Entah kenapa, men, bisa terjadi seperti itu. Dua orang anak meninggal secara bebarengan di dua tempat yang berbeda, di dua lokasi yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya sedang berada di dalam mes yang kedua, soalnya yang pertama ada di depan sana. Saya akan mencoba mencari kebenaran apakah benar di sini ada sumur tua tersebut yang menjadi tempat anak kecil itu menghembuskan nafas terakhirnya, teman-teman. Nah, seperti inilah bekas mes yang menyimpan histori atau cerita yang cukup memilukan, teman-teman. Untuk informasi, warga sekitar sering mendapatkan penampakan-penampakan, entah itu suara atau penampakan wujud dari anak kecil tersebut. Assalamualaikum. Toilet ini sepertinya dulunya bekas ruang tamu dan kamar-kamar mes tersebut, teman-teman. Jadi di sini, innalillahi. Padahal saya baru masuk dari depan sana dan saya sudah nyampe di lokasi ini, teman-teman. Inilah lokasi anak tersebut meregang nyawa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebelum ke sumurnya kita akan lanjut ke belakang dulu, teman-teman. Jadi ini mes yang menyatu dengan pabrik. Ini bekas musola dulunya. Nah, pabriknya pun benar-benar luas. Satu di sebelah sana, satu di belakang sana, dan satu di sebelah kiri saya ini, teman-teman, menyatu dengan mesnya. Ini dulunya pabrik gula yang ditinggalkan karena ada beberapa hal, yang salah satunya pabrik ini memakan korban di mesnya, teman-teman. Saya nggak kebayang betapa hancurnya perasaan orang tua yang mendapat kejadian tersebut. Dua anaknya meninggal di dua tempat yang berbeda dalam hari dan waktu yang sama, teman-teman. Satu hari dua orang anak meregang nyawa. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di sini tempatnya, teman-teman. Anak tersebut meregang nyawa. Dan untuk sumurnya pun ini airnya dangkal. Ini sampai ke atas, teman-teman. Kalau kalian nggak percaya, bismillahirrahmanirrahim. Tuh, ini airnya dangkal, nggak sampai ke bawah. Perkiraan saya anak tersebut
main-main di sini, main-main air karena airnya dangkal. Yang namanya anak kecil dikira nggak dalam, ternyata dia terpeleset dan masuk meregang nyawa. Di sini cukup menyeramkan juga walaupun siang-siang, karena selain memang historinya juga cukup mengerikan. Cerita-cerita warga yang membuat saya terbawa sugesti bahwa di bangunan ini sering terdengar anak kecil bermain dan penampakan anak kecil yang meregang nyawa di sini, teman-teman. Tepatnya di bawah saya, sumur tua yang sudah memakan satu korban di sini dan satu korban di depan, teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke eksplorasi, kita berbaca doa dulu untuk mendiang anak kecil tersebut yang saya tidak mau menyebutkan namanya. Kita baca Al-Fatihah dulu sejenak. Semoga arwah diterima di sisi Allah dan ditempatkan di tempat yang benar-benar mulia di sisi Allah, teman-teman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan lanjut explore ke satu bangunan depan, mes yang kedua. Karena untuk mes yang pertama saya sudah explore keseluruhan dan di dalamnya sudah tidak ada lagi barang-barang atau ruangan-ruangan yang bisa saya explore. Kita akan lanjut ke depan. Dan mohon maaf ketika video ini terdengar bising suara mobil, teman-teman, karena ini posisinya di pinggir Jalan Pantura arah Cirebon Indramayu. Jadi wajar kalau misalkan untuk video kali ini sangat bising dengan suara kendaraan, teman-teman. Di sebelah kiri saya ini sepertinya bekas tempat parkiran, teman-teman, karena hanya ada tiang-tiang dan asbes penutup atau tiung ya. Tuh, ini hamparan panjang saja seperti ini. Ini bekas parkirannya. Astagfirullahaladzim. Kalau misalkan malam-malam kalian menemukan boneka seperti ini akan cukup menyeramkan, teman-teman. Dan kita akan lanjut ke mes kedua yang katanya di sini ada sumur tua juga dan memakan korban juga, teman-teman. Jadi untuk korbannya ini dua anak bersaudara, adik kakak, yang satu meninggal di mes belakang dan yang satu meninggal di mes depan sini, teman-teman. Saya nggak kebayang benar-benar sampai sekarang. Ketika saya mendengar cerita itu, saya suka menyentuh hati saya sendiri, melihat ke diri saya sendiri, bahwa kita sebagai orang tua jangan pernah lalai meninggalkan anak kita yang masih kecil bermain, teman-teman. Nah, seperti inilah bangunannya sudah hancur, hampir 50% hancur. Kita akan masuk lewat pintu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti ini ruangannya. Ini mes yang cukup menarik menurut saya karena mesnya ini seperti rumah biasa, teman-teman. Ada ruang tamu, ada kamar, beberapa kamar, dan ada ruangan tengah juga. Ini cukup luas untuk 3-4 orang keluarga yang bermalam di sini, teman-teman. Seperti inilah view-nya. Ini bangunan pabrik pertama, itu bangunan pabrik yang kedua, itu tempat parkiran, mes yang kedua, dan ini mes yang pertama, teman-teman. Kurang menarik untuk dieksplor karena sudah sama sekali tidak ada barang-barang yang bisa saya eksplor, teman-teman. Hanya terdapat ruangan-ruangan yang sudah tidak ada barang-barangnya sama sekali. Assalamualaikum. Ini bekas toilet. Kita akan lanjut ke belakang. Kita akan langsung menuju ke area belakang, dan di sebelah sini sudah benar-benar menyatu dengan alam, sudah benar-benar hancur sampai-sampai ditumbuhi pepohonan, teman-teman. Astagfirullahaladzim. 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 Halo. Assalamualaikum. Ternyata ini dia sumurnya, teman-teman. Ini dia sumurnya, teman-teman. Sumur yang belasan tahun terbengkalai dan dulunya memakan korban. Tuh,
ini sumurnya dangkal teman-teman. Sama halnya dengan sumur tadi yang di belakang. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di sumur yang kedua, di mana adiknya meninggal di sumur belakang dan kakaknya meninggal di sumur yang satu ini teman-teman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini pelajaran bagi kita orang tua yang mempunyai anak masih kecil. Saya harap jangan sampai kejadian seperti ini. Kita harus benar-benar menjaga anak kita, memperhatikan anak kita, jangan sampai dilepas begitu saja. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini teman-teman. Seperti inilah sumurnya. Ini yang namanya sumur pasti dalam teman-teman. Namun karena untuk airnya sendiri sangat dangkal, saya akan buktikan. Tuh, ini airnya benar-benar dangkal. Mungkin dulunya bisa sampai hampir ke atas sini teman-teman. Membuat anak-anak kecil akan sangat asik bermain di sini teman-teman. Mungkin mereka duduk di sini mainan-mainan air karena ini benar-benar tanpa pengaman teman-teman. Jadi akan dengan mudahnya anak kecil naik ke sini, main air di sini, dan ya terjadilah hal yang tidak diinginkan. Anak kecil tersebut masuk jatuh ke dalam sumur ini teman-teman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungkin sering terdengar penampakan atau sering terlihat penampakan, sering terdengar suara-suara anak kecil yang bermain. Mungkin berasal dari sumur tua ini teman-teman. Mari kita berdoa sejenak untuk anak kecil tersebut teman-teman. Mudah-mudahan dia tidak gentayangan lagi, tidak menakut-nakuti warga sekitar lagi, dan mudah-mudahan arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di sisinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai. Oke, kita akan lanjut eksplorasi. Untuk bangunan di area belakangnya sudah benar-benar hancur tanpa atap teman-teman. Tuh, ini sudah tidak ada lagi sesuatu yang bisa saya dapat, yang bisa saya eksplorasi, karena untuk di bangunan belakangnya kalian bisa lihat sendiri, atapnya pun sudah roboh teman-teman. Tidak ada lagi ruangan, tidak ada lagi sesuatu yang bisa saya liput di sini. Oke, cukup segitu sepertinya untuk bangunan mes yang kedua ini. Setelah saya explore mes yang di belakang sana, hanya ada beberapa ruangan yang sudah ambruk tanpa barang-barang atau sesuatu yang ditinggalkan di sini teman-teman. Ops. Nah, seperti ini keadaannya. Ini di samping Jalan Pantura teman-teman. Jadi mohon maaf bila eksplorasi kali ini cukup berisik, cukup bising dengan suara-suara kendaraan teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian sudah menonton dari awal sampai akhir. Video ini saya buat hanya untuk menghibur kalian semata. Ketika ada kritik dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar. Saya Gani pamit. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.